Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam khazanah sosial dan politik kita, sebetulnya untuk menghukum orang-orang atau pihak tertentu dalam budaya kita tidak kekurangan. Dalam politik kita mengenal istilah cekal. Cekal itu adalah cegah dan tangkal. Kebijakan ini lebih populer di zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Jadi cegah dan tangkal itu misalnya seseorang ini dianggap akan merepotkan pemerintah. Kalau dia pergi ke luar negeri, dia akan merepotkan pemerintah. Misalnya dia nanti membuat konferensi pers, memberikan seminar kepada kelompok-kelompok yang anti pemerintah Orde Baru. Maka kelompok ini dilarang pergi ke luar negeri. Itu namanya cegah. Maka di imigrasi namanya itu sudah ada. Nah, kebijakan ini lebih menonjol dulu tuh ketika terjadinya petisi 50. Itu 50 orang tokoh-tokoh bangsa mengkritik dan menggugat terjemahan Pancasila yang monolitik yang diberikan oleh Presiden Soeharto saat itu. Khususnya ketika dia berpidato di Pekanbaru, lalu diulangi lagi di markas Kopassus di Cijantung. Saat itu adalah agar ABRI hati-hati memilih teman. Nah, itu ada 50 orang yang membuat pernyataan keprihatinan, maka kelompok ini itu dilarang pergi ke luar negeri. Itu namanya cegah. Selain itu, kelompok ini juga nggak boleh mendapat fasilitas bank. Jadi kalau dia mau minjam kredit ke bank, bank harus menolak. Yang sangat menonjol bersuara protes saat itu adalah mantan gubernur DKI Bapak Ali Sadikin. Ketika anaknya mau mengajukan kredit bank, bank menolak. Itu namanya cegah. Itu juga nanti orang ini diisolasi dalam kehidupan sosial. Wartawan-wartawan tidak boleh mewawancarainya. Koran-koran tidak boleh memuat ucapannya. Dan dia tidak boleh hadir di acara apapun yang presiden hadir di saat itu. Maka ada saat itu kejadian yang sangat memilukan ketika ada Malik meninggal gitu. Ada seorang jenderal itu terpaksa diseret oleh pasukan keamanan ketika dia sedang bertakziah lah ya. Dengan alasan Presiden Soeharto mau datang. Dia ditarik keluar supaya keluar dari arena itu. Gitu. Nah ini aplikasi cegah gitu. Termasuk nanti ketika orang-orang ini mau pergi haji, itu nggak boleh. Gitu. Kecuali nanti ketika Ali Sadikin mau mengantar istri beliau berobat ke Belanda. Gitu. Maka dia dikasih izin khusus, maka dia bisa keluar. Gitu. Nah ini salah satu bentuk bagaimana penerapan cegah. Lalu tangkal itu adalah orang-orang dari luar, misalnya NGO luar negeri, apa itu wartawan, apa itu tokoh pro integrasi, itu kan namanya Timur Timur. Itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Itu juga nanti simpatisan PKI atau orang-orang tertentu yang sudah nyata-nyata dicatat oleh pemerintah sebagai musuh negara. Itu nggak boleh masuk. Itu ditangkal misalnya. Mahasiswa-mahasiswa misalnya contohnya ya, mahasiswa yang dulu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Orde Lama, dia sekolah ke Eropa Timur. Ya kan? Setelah peristiwa 65 dia disuruh lapor. Yang nggak lapor itu disuruh lawan pemerintah, maka nggak boleh pulang. Nah, itu namanya ditangkal gitu. Dia yang di dalam nggak boleh berhubungan dengan luar, yang luar nggak boleh masuk ke dalam. Apa gunanya cerita ini kita angkat? Kan sekarang ini ya orang-orang tadi itu ya
seperti tokoh-tokoh petisi 50, lawan itu kan tidak diadili. Dia tidak mengalami dihadapkan ke pengadilan sebagai pelanggar hukum. Karena itu sebagian orang melihat ini tindakan melanggar HAM. Gitu. Tapi ya itu ada dalam khazanah budaya kita. Di tengah-tengah khazanah politik kita itu ada. Gitu. Lalu sekarang ini kalau kita gunakan, kita bisa menjadi kekuatan sipil kalau kita mau menghadapi katakanlah Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur itu kan ketika dibawa pengadilan data-datanya itu banyak yang sumir gitu. Sehingga oleh pengadilan sering ditolak. Lalu gimana? Apa kekuatan kita gitu? Masyarakat yang jadi korban itu yakin benar, nggak ada cerita sudah yakin benar. Bahkan ada yang menyerahkan langsung, tapi Yusuf Mansur nggak ngaku gitu. Kepada dia ini perlu kita lakukan kebijakan cegah dan tangkal. Dia perlu dicekal gitu. Dia kegiatan usahanya misalnya mencegah Yusuf Mansur itu adalah semua orang harus memblokir semua gerakan Yusuf Mansur. Nah, kalau dia datang ke daerah-daerah gimana? Itu tamu yang menerimanya itu juga jadi musuh kita atau dijadikan itu bukan teman kita gitu. Kenapa? Dia masuk dalam kebijakan cekal gitu. Itu permintaan harapan ya dari korban-korban jemaah Masjid Kota Wisata yang disuarakan oleh Pak Zaini Mustafa. Kemudian terhadap usahanya misalnya nih, itu kan bertebaran di setiap kota dia punya. Namanya warung Steak and Shake. Kalau kita membuat kebijakan cekal gitu, cekal itu artinya kita cegah ya kawan-kawan kita. Kita juga teman-teman kita, jangan pergi ke sana itu uang itu didapat nggak jelas misalnya nih. Kemudian ditangkal gitu. Orang lain yang mau ke sana itu ya harus dibatasi. Kemudian yang perlu dicekal lagi itu melakukan kebijakan kepada pengurus-pengurus masjid. Karena di mana-mana Yusuf Mansur itu tidak pernah berusaha sendiri. Dia pasti melalui stel-selnya. Ada jaringan-jaringannya ya. Di antara jaringan itulah yang menamakan dirinya sahabat Yusuf Mansur. Ini yang membuat acara gitu. Jadi dia ini tempat loncatannya untuk bisa meraup uang masyarakat. Maka kita pasti akan kita beritakan setiap dia berkunjung ke daerah mana saja. Karena itu akan membahayakan bagi masyarakat. Itu yang disebut dengan penerapan kebijakan cekal. Kalau pemerintah Orde Baru memberlakukan cekal ini kepada musuh-musuh politiknya. Nah, masyarakat juga harus menempatkan ini musuh masyarakat gitu. Kalau begitu boikot dong gitu. Ya ini lebih umum lah dari boikot. Kalau boikot itu ya sekedar misalnya tidak membeli, tidak memakai ya kan. Kalau ini enggak, kita juga ikut mencegah death trends gitu. Agar orang-orang tidak sampai kena tipu atau kena apalah itu menyesal dengan berhubungan dengan Yusuf Mansur. Karena itu Yusuf Mansur harus dinarasikan terus-menerus sehingga orang merasa bahwa perbuatannya mencekal Yusuf Mansur itu bagian dari ibadah. Kenapa? Menyelamatkan agama kita ini dari tindakan kerusakan. Nah, Yusuf Mansur kan kita lihat adalah tokoh yang berdiri paling depan, yang tidak kenal menyerah, ingin supaya Islam ini agamanya orang rusak gitu, seperti dirinya. Karena cerita-cerita Yusuf Mansur itu harus kita yakini itu tidak benar. Ajaran agama itu palsu aja itu, nggak ada dasarnya. Nah, setelah dia cerita nih, ceritanya ternyata belum beralih dari tema-tema yang lain, masih cerita salawat, masih cerita sedekah, dia nggak bisa lari dari itu. Kalau itu kita yakin itu salah gitu, kita narasikan kepada orang lain itu juga salah. Kalau setiap grup kita berkembang, maka praktek atau kebijakan cekal ini akan berlaku efektif. Pasti berlaku efektif. Kalau di negara tetangga, itu sekarang itu sudah memberlakukan juga seperti tangkal itu. Ini misalnya nih, mubalik ini banyak menimbulkan masalah. Gitu.
Sekiranya Yusuf Mansur sudah masuk dalam itu, dalam daftar cekal negara-negara tetangga, negara ASEAN gitu. Karena tuh dia nggak bisa lagi manggung, misalnya di Singapura nggak mungkin lah. Dia nggak bisa lagi manggung dengan cerita congkak bawa uang cash katanya dari Kuala Lumpur. Benar apa enggak nggak tahu. 7 miliar ditahan di imigrasi Batam. Dia nggak mungkin cerita itu lagi dia. Jadi kalau semua masyarakat kita ini memberlakukan kebijakan cekal, Yusuf Mansur dan usahanya itu sebentar kolab. Yusuf Mansur nggak bisa napas dia tanpa adanya sedekah bun. Ya kan? Ledakan uang sedekah dia nggak bisa itu. Gimana dia beli-beli dengan membeli tanah, membangun, kalau nggak pakai uang sedekah dari mana? Nanti dia bikin paket-paket tipu lagi tuh. Apa jenis usahanya dia pandai tuh. Terakhir ya ditipunya orang berjamaah dengan paket pay trend. Begitu uang masuk nggak ada diakses lagi gitu. Jadi kepada teman-teman nih, misalnya nih Pak Budiman gitu, yang banyak dirugikan, nama baiknya dirusak gara-gara pernah membantu Yusuf Mansur. Nah kepada orang-orang ini harus diceritakan, jangan kita diam gitu. So banyak juga orang tahu kesalahan tapi dia takut sekali. Ada kawan kita lo jurnalis di sebuah media TV gitu. Dia cerita sama saya, mau nggak kamu kita interview sampai namamu disembunyikan. Oh takutnya minta ampun, nggak berani Pak. Lalu untuk apa pun ya kamu cerita ke saya gitu. Biar Bapak tahu aja. Lah saya tahu kan dari kamu. Enggak, pokoknya nggak mau. Nah, ini kan ada orang begini nih. Kita mestinya nggak usah terlalu ketakutan gitu. Kenapa? Karena selama yang kita ceritakan itu benar dan ini menyelamatkan banyak orang. Kan masyarakat kita di kampung gitu atau yang kurang akses dengan medsos itu nggak tahu dia. Karena cerita Yusuf Mansur dari media-media besar nggak akan ada. Nggak akan ada. Justru kita-kita lah yang menceritakan apa dan siapa itu Yusuf Mansur. Kenapa di belakangnya itu ada warung steak and shake. Jadi kalau masyarakat semua ingin memboikot gitu, mencegah dan menangkal, oh sebentar, Yusuf Mansur kita bikin itu tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Mari kita terapkan warisan ini untuk kehidupan kita yang lebih baik. Semoga data-data hukumnya makin lama makin lengkap. Kita lihat nanti bagaimana endingnya Yusuf Mansur dan bisnis warung steak and shake-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.